Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel Kebenaran Dunia Akhirat. Masih dengan sambungan daripada pembahasan yang di video yang sebelumnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu pasal tempat menyatakan daripada perhimpunan segala kebajikan atau kebaikan perangai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terhimpunkan oleh setengah ulama, yang telah dihimpunkan atau diriwayatkan oleh setengah daripada ulama. Dan mengambil ia akan dia daripada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diambil daripada beberapa hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih hilim daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Jadi yang namanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah selembut-lembut manusia. Hilim itu lembut. Tiada cepat marah. Itulah sifat kebaikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih berani daripada segala manusia. Dia juga seseorang yang terlebih berani daripada manusia. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih adil daripada segala manusia. Dan yang paling adil manusia itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Dan yang manusia yang paling menjaga agamanya atau memelihara agamanya, yaitulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiada bersentuhan tangan sekali-kali akan perempuan yang tiada memiliki akan batang lehernya itu, dan tiada memiliki ia peliharaan nikahnya. Jadi yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada sekali-kali bersentuhan tangan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau tidak boleh menikah dengannya. Contohnya laki-laki yang bersuami seperti itu. Tiada sekali-kali beliau memegang tangan perempuan tersebut. Atau tiada daripada perempuan yang diharamkan berkawin daripadanya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih murah daripada segala manusia. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia yang paling murah hatinya itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tiada bermalam padanya 1 dinar dan 1 dirham. Apabila dia mempunyai uang 1 dinar atau 1 dirham, uang itu tidak akan menginap padanya. Tiada bermalam, tiada tinggal padanya. Apabila ahlinya telah cukup makan dan minum, maka uang tersebut akan diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Maka jika lebih daripada belanjanya sehari dan semalam itu, padahal tiada dapat akan seorang yang diberi akan dia datang pada malam hari, niscaya ia pergi kepada tempat tidurnya hingga berlepas ia daripadanya dan memberikan ia kepada orang yang berkehendak kepadanya. Apabila kebutuhan keluarganya telah cukup di dalam sehari dan semalam, lalu datang seseorang ke rumah beliau, ke rumah Rasulullah, untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka dengan cepat Rasulullah mengambilkan seseorang yang datang meminta
bantuan atau meminta sedikit rezeki daripada Rasulullah, maka segera Rasulullah mengambilkan orang tersebut. Padahal tiada ia mengambil harta yang mendatangkan Allah Ta'ala akan dia, melainkan sekedar makanannya dan ahlinya juga. Jadi apabila Rasulullah itu tidak mengambil lebih daripada makan daripada keluarganya, dia dan keluarganya. Jadi apabila lebih daripada itu, maka disegerakan untuk disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Daripada yang terlebih mudah didapatnya, daripada horma dan syair, yang paling sering dimakan oleh baginda Nabi itu yaitu horma atau korma dan syair. Syair itu sejenis roti yang terbuat dari jagung. Biasa di orang-orang Arab itu makan roti dari jagung, itu dinamakan syair. Menaruhkan ia akan dia akan segala harta yang lebih daripada demikian itu di dalam jalan berbuat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Apabila sudah dapat makan itu antara korma atau syair tadi, maka lebih daripada rezekinya di dalam hari itu akan ditaruh atau dipergunakan di jalan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tiada meminta akan seseorang akan suatu, melainkan memberi ia akan seorang itu daripada makanan yang ada padanya, yang lain daripada makanan yang ditaruhnya bagi ahlinya. Walaupun orang itu tidak meminta kepada baginda Nabi, tetapi akan diberikan oleh Rasulullah SAW akan makanan apabila keluarganya telah cukup atau ahlinya telah cukup. Misal anaknya telah makan, istrinya telah makan, dan beliau telah makan, maka ia akan memberikan makanannya yang lebih itu kepada seseorang yang datang kepadanya. Kemudian maka kembali ia mengambil akan makanan yang mencukupi akan dia, maka memberi ia akan orang yang sangat membutuhkan daripada makanan itu, hingga barangkali berkehendak kepada makanan yang dahulu daripadanya, jika tiada datang akan dia suatu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjahit ia akan kasut. Jadi Rasulullah itu menjahit sendiri kadang-kadang sandalnya, kalau bahasa sekarangnya sandal atau alas kaki, kasut. Rasulullah itu kadang-kadang menjahit sendiri ia akan sandalnya. Walaupun beliau ada uang misalnya untuk membeli, tapi beliau tidak mau, lebih baik digunakan di jalan Allah. Maka kasutnya yang lama, yang rusak, itulah yang dijahit oleh Rasulullah. Dan terkadang ia menambal akan bajunya yang pecah atau yang sobek. Dan beliau juga menjahit akan bajunya yang sobek dan menambalnya. Dan terkadang ia berkhidmat pada pekerjaan yang hina akan ahlinya. Rasulullah begitu, tanggung jawab kepada keluarganya. Terkadang dia pun terlihat hina dengan segala pekerjaannya. Contohnya apa? Misalnya untuk membantu istrinya, misalnya mengambilkan kayu, Rasulullah tidak akan segan untuk melakukan hal itu. Dan terkadang ia mengerat akan daging serta ahlinya. Kadang-kadang beliau berserta anak-anaknya dan keluarganya bersama-sama mengerat daging yang akan dimakan. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih sangat pemalu, hingga ia tiada menatap matanya pada muka seseorang,
Rasulullah itu tidak pernah menatap seseorang dengan tatapan yang tajam. Mungkin dia menatap sebentar saja, tapi tidak dengan tatapan yang tajam, karena Rasulullah itu pribadi yang sangat pemalu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan panggilan hamba orang dan memperkenankan ia akan panggilan orang yang merdeka. Jadi apabila ada orang yang memanggil Rasulullah, misalnya ada acara-acara keagamaan seperti pernikahan atau sunatan atau orang meninggal dunia atau orang sakit, Rasulullah itu tidak pernah malas. Beliau selalu bersegera untuk datang apabila dipanggil. Dan menerima ia akan hadiah. Dan jikalau satu tekuk air susu kambing atau satu paha pelinduk itu sejenis sapi, atau air gulai daging sekalipun, itu akan diterima Rasulullah apabila nanti di dalam jamuan atau misalnya di dalam suatu acara beliau diundang dan beliau diberikan untuk meminum air susu kambing atau paha pelinduk atau air gulai daging sekalipun, maka beliau akan memakannya atau meminumnya. Dan membalas ia atasnya dengan memakan ia akan hadiah tersebut. Dan tiada makan ia akan sedekah. Rasulullah itu tidak memakan sedekah, yakni zakat. Rasulullah tidak memakan zakat. Dan tiada ia kebesaran daripada memperkenankan panggilan sahaya yang perempuan dan panggilan orang yang miskin, walaupun dipanggil oleh hamba sahaya atau budak atau orang yang miskin, maka beliau akan selalu hadir. Siapapun yang memanggilnya, asal beliau dibutuhkan, dia akan segera hadir. Dan marah ia akan orang yang berbuat maksiat, karena ia berbuat maksiat bagi Tuhannya. Kalau orang itu berbuat maksiat bagi Tuhannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah akan orang tersebut. Dan tiada marah ia akan orang yang berbuat maksiat akan dirinya. Tetapi kalau orang itu berbuat maksiat kepada baginda Nabi tidak marah sama sekali. Dan meluluskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan pekerjaan yang sebenarnya. Dan jika kembali yang demikian itu dengan mudarat atasnya dan atas sahabatnya sekalipun. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengikat ia akan perutnya daripada batu. Kadang diikatkan di perutnya itu batu. Sebab beliau sangat lapar. Karena saking laparnya Rasulullah itu sehingga mengikat ia akan perutnya dengan batu. Dan terkadang ia makan akan barang yang hadir makanan padanya. Baginda Nabi itu makan dengan apapun yang hadir kepadanya atau yang datang kepadanya. Dan tiada menolak ia akan barang yang didapatnya dari makanan. Makanan jenis apapun tidak akan ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu didatangkan kepadanya. Dan tiada benci ia daripada makanan yang halal. Rasulullah itu kan tiada benci daripada makanan yang halal. Makanya tadi disebutkan daripada makanan yang halal. Apapun jenisnya itu tidak ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika dapat ia akan korma tiada roti, maka dimakan akan dia. Apabila dia mendapatkan korma saja, tiada mendapatkan roti,
maka baginda akan memakan korma tersebut. Dan jika mendapat ia akan daging yang dibakar, maka memakan akan dia. Dan jika mendapat ia akan roti gandum atau roti sair, maka memakan ia akan dia. Dan jika mendapat ia akan halwa atau madu, maka memakan akan dia. Apapun yang didatangkan rezekinya pada hari itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, itulah yang dimakan oleh Rasulullah. Karena beliau tidak pernah memilih yang namanya makanan, atau dikhususkan hari ini aku ingin makan ini, saya ingin makan ini, atau besok saya ingin makan ini. Beliau tidak pernah begitu. Jadi hidupnya Rasulullah itu, cara makannya Rasulullah, cara menerima rezekinya, yaitu dengan apapun yang hadir padanya hari itu, maka itu yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan cara dimakan. Bahkan tidak pernah dibayangkan atau tidak pernah direncanakan oleh beliau. Jadi murni dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang didatangkan padanya pada hari itu, maka itulah yang diterima. Dan jika mendapat ia akan air susu kambing, padahal tiada dapat roti. Dan suatu hari misalnya mendapat dia akan air susu kambing, tetapi tiada mendapat Rasulullah akan roti, maka memadai ia dengan dia. Maka cukup juga Rasulullah dengan hanya meminum air susu kambing tersebut, walaupun dia tidak memakan roti. Intinya sedikit atau banyak rezeki yang datang kepadanya di hari itu, maka itulah yang diterima oleh badan Rasulullah dan diterima ikhlas dengan hatinya. Dan jikalau mendapat ia akan timun, maka memakan akan dia, walaupun sekedar satu buah mentimun atau satu biji mentimun di dalam hari itu, maka cuma itulah yang dimakan oleh Rasulullah. Dan tiap harinya berbeda. Kadang bisa juga bersamaan. Misalnya dalam hari itu Rasulullah mendapatkan susu kambing dan mendapatkan roti. Keesokan harinya kadang mendapatkan susu saja, tidak mendapatkan roti, atau sebaliknya. Bisa juga mendapatkan mentimun. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada makan padahal bersendiri, dan tiada makan di atas hewan yang talam atau tempat yang tinggi. Jadi yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiada pernah ia makan sendirian, dan tiada ia makan di tempat yang tinggi. Hanya saja adalah ia makan di atas tipar, dan adalah sapu tangannya itu di dua telapak kakinya. Dan tiada kenyang ia daripada makan roti gandum. Tidak pernah kenyang Rasulullah memakan roti gandum, karena yang dimakannya hanya sedikit. Dan tiada kenyang daripada roti sair. Tiada pernah kenyang daripada roti sair. 3 hari berturut-turut, hingga mendapati ia akan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hingga ia wafat. Adalah yang demikian itu isyarat atas dirinya bahwa mengurangkan ia akan makan, bukan dengan sebab ia papa, atau bukan sebab dengan ia kikir. Sengaja beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dengan banyak atau kenyang. Sengaja dia membuat dirinya lapar, bukan karena Rasulullah itu miskin, bukan karena tidak ada makanan di rumahnya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan panggilan daripada walimah, yakni jamuan orang yang berkawin,
atau yang lainnya. Dan ziarah ia akan orang yang sakit. Apabila ada orang yang menikah, Rasulullah diundang, maka beliau akan hadir. Apabila ada orang yang sakit, Rasulullah akan mendatangi orang tersebut. Dan hadir ia akan jenazah. Dan berjalan ia padahal ia seorang diri antara perhimpunan beberapa seterunya. Rasulullah juga berjalan sendirian di antara perkumpulan daripada seteru-seterunya, dengan tiada orang yang mengawal akan dia. Dia tidak membawa pengawal atau tidak ada yang menjaganya. Seperti itulah kehidupan Rasulullah dengan segala perangainya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih sangat daripada manusia merendahkan akan dirinya. Jadi manusia yang paling merendahkan dirinya itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlebih sangat segan akan dirinya, padahal ia tiada kibir. Rasulullah itu tidak pernah sombong, yakni tiada membesarkan ia akan dirinya. Terlebih sangat ia fasih akan segala perkataannya, padahal tiada yang melanjutkan perkataan yang terlebih baik ia daripada segala manusia. Padahal perkataan yang terlebih baik daripada segala manusia itu adalah perkataan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua perkataan Rasulullah itu disebut sabda. Tetapi walaupun begitu, beliau paling merendahkan dirinya sebagai manusia yang menyukakan hati, padahal tiada menyusahkan akan dia. Apabila beliau berkata, maka hati orang yang mendengarnya akan senang. Dan tiada menegahkan akan dia daripada segala pekerjaan dunia. Jadi Rasulullah itu tidak ditegahkan oleh atau tidak dihalang-halangi oleh segala urusan duniawi. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai barang pakaian yang mendapati ia akan dia. Maka sekali-kali ia memakai akan selimut. Terkadang dia memakai selimut, yakni terkadang ia memakai akan kain bulu yang hitam. Dan sekali-kali ia memakai akan habar, yang terkadang ia memakai akan kain yang buatan negeri itu. Jadi Rasulullah itu juga tidak memilih-milih di dalam hal pakaian. Apapun yang ada, yang ia miliki itulah yang dia pakai. Bahkan ia tidak pernah bercita-cita untuk membeli yang baik-baik atau yang mewah-mewah. Walaupun ada yang dipakai membeli, tapi beliau tidak menginginkan hal itu. Dan sekali-kali ia memakai jubah bulu onta dan bulu kambing. Dan adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perak yang dipakainya. Jadi Rasulullah itu menggunakan cincin perak pada kelingkingnya yang kanan. Dan terkadang dipakainya akan dia di kelingkingnya yang kiri. Demikianlah segala perangai yang baik-baik daripada Rasulullah yang telah dikumpulkan oleh para ulama dan disebutkan di dalam beberapa hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala kelakuan atau segala perangai baik Rasulullah ini bisa menjadi suri toladan bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.